Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan hari ini. Yang terhormat Ibu Veronica Jariati SPD SD, Kepala SDN Kreditan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kreditan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Oki Nur Hidayati SPD JAS SD Negeri Kreditan, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Oki Nur Hidayati SPD JAS. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Kreditan. Acara yang ketiga diseminasi budaya positif. Acara yang keempat tanya jawab dan diskusi. Dan acara yang kelima penutup. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Oki Nur Hidayati SPD JAS dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan Kepala SD Negeri Kreditan kepada Ibu Veronica Jariati SPD SD, dipersilakan. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan waktunya pada diri saya. Perkenankanlah saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kreditan dan juga khususnya Ibu Oki Nur Hardianti SPD JAS yang hari ini mengadakan seminar dengan judul diseminasi budaya positif. Nah ini untuk itu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini, siang hari ini kita diberi keselamatan, kesehatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan diisi oleh Ibu Oki Nur Hardianti SPD JAS, Guru SD Negeri Kreditan, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Untuk itu saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kreditan juga merasa bangga punya seorang guru yang tentu saja bisa mengikuti atau lulus menjadi guru penggerak. Untuk itu sebagai motivasi teman-teman atau guru-guru di SD Negeri Kreditan untuk mengikuti jejak atau teladan dari Ibu Oki Nur Hardianti. Mudah-mudahan nanti ilmu yang didapat dari bimbingan calon guru penggerak angkatan 6 ini
bisa ditularkan di SD Negeri Kreditan dan juga nanti kepada tentu saja pada masyarakat di sekitar SD Negeri Kreditan ini. Dari judulnya saja saya sudah tertarik, ya, sudah tertarik. Budaya yang positif ini sudah tentu saja sudah diaplikasikan, dilakukan oleh putra putri Bapak Ibu di sekolah. Budaya yang positif tentu saja dari keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Juga tingkah laku anak-anak, juga Bapak Ibu guru semuanya di sekolah maupun di masyarakat. Ini budaya yang positif, budaya yang baik yang harus diterapkan kepada generasi kita, khususnya di anak-anak SD Negeri Kreditan. Nanti kami berharap juga Bu Oki untuk juga memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja kami juga merasa senang ya, pada siang hari ini kita memperoleh ilmu yang belum pernah kita mengikuti. Seminar judulnya yang luar biasa bagus dan kita wajib untuk mengikuti dengan baik, dengan perlu ya dicatat dengan baik dan nanti diterapkan pada putra putri di kelasnya Bapak Ibu masing-masing, ya. Demikian saja Bu, sambutan dari saya. Apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang seluruh-seluruhnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti seminar pada siang hari ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Oki Nur Hardianti SPDJAS. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kreditan, Ibu Veronica Caryati SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kreditan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6, mohon maaf saya sedikit menyita waktu Bapak Ibu semua untuk menyampaikan ini karena ini merupakan tugas di modul 1.4 di mana harus menyampaikan materi ini dan harus divideokan. Jadi tidak hanya cuma foto saja, tapi kita juga harus menyeminarkannya. Ya, di sini saya mengambil judul diseminasi budaya positif. Diseminasi adalah penyampaian informasi. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu, hanya ingin menyampaikan saja. Mohon maaf jika nanti banyak kesalahan. Di sini kita semua saling belajar, ya. Ya. Perubahan paradigma pendidikan. Sekolah ini diibaratkan tempat bercocok tanamnya. Kita sebagai petani di sini ya, guru harus menciptakan iklim yang baik, lingkungan yang positif untuk menumbuhkan karakter siswa. Sebenarnya untuk pendidikan sendiri, siswa itu sudah dari awal dari keluarga. Kita sebagai guru hanya sebagai petani yang bercocok tanam, seperti bercocok tanam ya, menciptakan iklim baik
baik itu bagaimana yang menyenangkan, aman dan nyaman, ya. Untuk mencapai iklim positif diperlukan warga sekolah yang saling mendukung, ya, saling mendukung. Yang kedua, saling belajar satu sama lain, ya. Di sini tidak ada guru pintar, semuanya sama rata sama, dan di sini kita saling berbagi. Yang ketiga, kerjasama atau saling berkolaborasi. Yang keempat, saling tolong menolong. Kelima, berkomunikasi dengan baik, sehingga akan tercipta lingkungan yang positif, ya. Istilahnya kita kalau kerja saling kerjasama, saling tolong menolong satu sama lain, insya Allah di sekolah ini nyaman, kita jadikan keluarga kedua bagi kita, ya. Bahkan di sini mungkin sudah terjalin sampai sudah waktunya pulang aja tidak pulang, saking rasanya. Mungkin ada kemarin ada guru SD lain kok sampai 2:30 belum pada pulang, kok saking asiknya di sini, karena mungkin suatu kenyamanan, ya, suatu kenyamanan yang kita peroleh bukan karena kita kerja di sini, wah keburu hanya waktu udah jam 2 pengen pulang, tidak, tapi ternyata di sini sudah tercipta budaya positif, di sini sudah ada, ya. Alur budaya positif dari kebiasaan baik menjadi karakter baik, ya. Dari biasa jadi membentuk karakter. Setelah karakter jadi baik, akan tercipta sebuah budaya positif. Apa itu budaya positif? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada agar anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi sebagai individu yang unik. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan karena sekolah merupakan bagian dari tri pusat pendidikan, di mana sebagai tumbuh kembangnya karakter siswa. Salah satunya adalah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan kedisiplinan yang berasal dari motivasi intrinsik, ya, sehingga anak menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Karena sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila, ya. Di sini bahwasanya siswa itu kita menghamba pada murid, bukan murid menurut kepada guru, tapi sebagai guru kita hanya sebagai among, yaitu menuntun murid, ya. Seperti Ki Hajar Dewantara ada 3 semboyan, ya, ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani, di mana di depan menjadi seorang pemimpin yang harus memberikan suri teladan. Menjadi seorang pemimpin itu ing madya mangun karsa, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan dan memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang, ya, itu tuturi handayani. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ya. Istilahnya kita menghamba kepada murid, jadi memuliakan murid. Siswa itu dimuliakan, bukannya siswa harus mengikuti guru, tapi kita mengikuti kodratnya. Kodratnya ada kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Dalam kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak
berada di dalam kodrat alam, yang diartikan sebagai peserta itu berada di mana, posisinya di mana, kita hidup, anak itu hidupnya di mana, mengikuti kultur budaya, tetapi juga harus seimbang dengan kodrat zaman. Seperti sekarang di zaman era abad 21 ya, era abad 21 tuntutannya siswa harus pintar IT ya, siswa SD pun harus pintar IT. Kita punya istilahnya sudah mahir kalau untuk mengoperasikan HP, anak-anak itu sudah mahir, malah bahkan yang guru-guru tua, guru-guru kita ketinggalan zaman ya, gaptek ya, tapi anak-anak malah lebih pintar. Nah, di situ kita sebagai guru baiknya menuntun ya, istilahnya tidak melarang ya, boleh ikuti perkembangan zaman, tapi tetap harus ada pengawasan ya. Memerdekakan murid ya, di sini ya, menuntut anak diberi kebebasan, namun pendidik itu sebagai among ya, dalam memberi tuntutan dan arahan. Anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri ya. Istilahnya seperti boleh anak itu pakai gadget, mungkin ada dalam pembelajaran sekali-kali anak itu disuruh membawa HP ya. Tapi nanti HP itu fungsinya untuk apa? Mungkin kan ada nanti anak dikasih pembelajaran tentang sedikit-sedikit tentang IT ya, bukan cuma hanya untuk game ya, main ML atau nanti top up. Kemarin kan ngomongin tentang top up, habis top up untuk main apa, untuk main game ya. Tapi kita sedikit-sedikit memberikan pembelajaran IT ya, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku dan karakter yang mencerminkan seorang pendidik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki. Nah, di sini kita budaya positif itu, sebelum kita menerapkan budaya positif itu harus ada disiplin positif. Apa arti kata disiplin positif ya? Disiplin dalam arti bahasa Latin itu disciplina ya, artinya itu belajar ya, belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita sering salah kaprah ya, disiplin itu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Ini kan berarti kita disiplin karena ada aturan ya, bukan dari dorongan diri sendiri ya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan ya. Kata disiplin jika dibawa dalam pembelajaran, maka yang terbayang murid patuh pada aturan sekolah ya. Jika melanggar maka akan mendapat hukuman ya. Karena anak selalu aku tertib enggak dihukum. Padahal sebenarnya kata disiplin itu belajar ya. Dari kata belajar bukan hanya aturan yang harus dipatuhi, tapi kita belajar menyiapkan ya, maksudnya dari diri sendiri. Aku disiplin ki bukan karena aturan, karena memang aku pingin tertib, bukan karena dipaksa ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Ya. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak disiplin itu dapat mendisiplinkan anak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anak dihukum, apa maksudnya? Dengan hukuman itu anak terus disiplin. Mungkin ada, tapi beberapa tidak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi itu, memberikan hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oh iya, ya nanti saya terangkan di belakang nanti antara hukuman dan konsekuensi ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti anak, jadi kalau aku nek orang dikai hadiah, aku itu sebenarnya mematahkan semangat anak. Oke, nanti saya terangkan di belakangnya. Ini memang dulu saya mungkin sebelum mengikuti guru penggerak ini pahamnya semua ini setuju, tapi nanti saya terangkan di sini bahwa penghargaan itu memang sebuah hukuman sebenarnya. Ya, saya terangkan. Ya, nanti di belakang ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan tujuan mulia menurut ya memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia menurut Diana ya. Nilai-nilai kebajikan itu seperti profil pelajar Pancasila ya, ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin kemarin di Merdeka Belajar sudah pernah kita pelajari. Ya, mungkin untuk SD sini belum 100% nih. Ada beberapa yang mungkin aksi nyatanya belum ternilai ya. Bentar. Ya. Dalam mewujudkan profil pemuda Pancasila perlu menanamkan pembiasaan, salah satunya dengan disiplin positif. Dalam penanaman disiplin positif diperlukan motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik ya. Perlu dari dalam diri sendiri, jadi bukan paksaan. Kamu harus mengikuti aturan ini, tapi dalam hati anak itu sebenarnya kamu mungkin banyak ya, mungkin seperti kelas 4 ya, Kevin katanya itu ya, mungkin kan kamu harus gini-gini, tapi dia dalam hatinya pasti kan berontak ya anaknya. Itu nanti harus ada kesepakatan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu guru di sini, saya sendiri sebenarnya kalau punya kelas ya, anak guru mapel ya, guru kelas, sebelum pembelajaran mungkin dibuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bukan peraturan, jadi kesepakatan dari anak-anak itu sendiri. Nanti kalau pelajaran kalian mau apa? Seumpama ya, tidak makan di kelas Bu, kalian menulis, ditempelkan ya, dikumpulkan. Nah di situ kan kalian sudah membuat, anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas itu. Jadi jika melanggar berarti itu dia sendiri yang melanggarkan, karena yang membuat anak itu sendiri dan yang harus mematuhi anaknya itu sendiri ya. Bukan dari peraturan sekolah. Ya. Di sini motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal. Nah, eksternal tadi peraturan ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Eksternal lagi seperti tadi mendapat penghargaan atau imbalan dari institusi ya. Kalau kita belajar tidak dapat hadiah, aku rarok sinau. Nah itu dari eksternal karena. Tetapi kalau kita dari motivasi internal, disiplin positif untuk menghargai diri saya akan menjadi yang seperti apa jika melakukannya ya. Umpamanya saya jadi anak pinter, saya mau belajar ini karena dorongan dari internal, dari diri sendiri ya. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada anak didik karena mengalami suatu kesalahan guna untuk membuat anak tidak mengulang suatu kesalahan yang pernah
mereka lakukan. Sedangkan konsekuensi sebuah tindakan yang dilakukan karena sebuah akibat perbuatan yang telah dilakukan, ya. Bentuk ya, jadi kalau hukuman itu bentuk sanksinya, kalau konsekuensi itu tindakan ya, tindakan yang pernah akibat dari kita melakukannya. Apakah penghargaan termasuk hukuman menurut Bapak Ibu? Iya, ya, ya. Ya, di sini penghargaan termasuk hukuman. Ya, di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, karena apa? Arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Ya, itu adanya dorongan eksternal. Kevin, kamu besok kalau nggak rame nanti tak kasih hadiah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin terus jadi dia anak itu, oh ya aku pengen hadiah sekolah Bu Artati, contohnya dia untuk sekolah Bu Artati aku tak rame. Tapi besok lagi kalau Bu Artati tidak memberi hadiah itu, mungkin akan kembali karena bukan dorongan dari dirinya sendiri, ya. Okay. Penghargaan itu menurunkan kualitas, ya, kualitas diri seseorang anak, ya. Penghargaan itu mematikan kreativitas, ya, karena aku bentuk kayak aku tenanan, padahal bukan, maksudnya harusnya dari dalam diri kita sendiri, ya. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Ini ya, coba saya tak tanya nih, ada tindakan guru terhadap murid, Bapak Ibu menjawab hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, itu termasuk hukuman, ya, itu hukuman, ya, karena anak karena tidak ada di hukuman, ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak terlambat hadir 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa? Di dalam saat pelajaran PJOK, karena mungkin kan setiap pelajaran PJOK awal suruh lari dulu, anak itu kan terlambat, berarti kan tadi belum melakukan pemanasan, ya. Ini konsekuensi. Murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Jadi kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, seperti bahkan tadi kita memberi penghargaan, kalau kita kalah, besok kemarin juara dapat penghargaan, besok tidak dapat, itu mesti anak akan sakit hati. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena ada hukuman.
Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi itu mendorong anak menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, ya terus ngapusi ya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini nanti setelah adanya hukuman dan konsekuensi itu ada restitusi. Restitusi adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di atas konsekuensi itu ada restitusi. Di sini yang akan kita pelajari tentang restitusi. Ciri-ciri restitusi: bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti di akhir presentasi saya akan saya tunjukkan tentang restitusi, ini video restitusi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di situ tidak ada peraturan tapi keyakinan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Itu peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter? Itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, di sini peraturan kelas, di atasnya ada keyakinan kelas, atasnya lagi lingkungan positif, dan akan tercipta budaya positif ya. Jadi peraturan kelas itu ada di bawah. Keyakinan kelas itu keyakinan yang sudah kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan mungkin sudah dibuat di sekolah, tapi tidak bersama murid ya. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid. Ya, di sini perbedaannya. Peraturan, kembalikan buku di tempatnya. Sedangkan kalau keyakinan itu tanggung jawab, berarti bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Itu dibikin oleh siswa. Jadi siswa sendiri yang membuat keyakinan kelas. Umpamanya sebelum kita pelajaran, kita membuat keyakinan kelas dulu yang harus disepakati. Jadi tidak, kalau peraturan kan mungkin tidak boleh ramai, tidak ada sendiri, tapi tidak disepakati anak-anak. Kalau keyakinan kelas itu dibikin oleh murid-murid ya. Jadi
sebelum pelajaran mungkin kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak nanti kalau di kelas mau boleh makan tidak, jadi kita tidak langsung tidak boleh makan ya, bilangnya jadi tidak boleh makan Bu Guru. Itu berarti kan murid sudah menyetujui ya, membuat keyakinan. Nanti mungkin bisa dibikin draft ya, keyakinan kelas. Terus tidak boleh mengganggu temannya, anak sendiri itu yang membuat keyakinan kelasnya ya, yaitu dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti menghormati orang lain, tidak ada kata tidak ya. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tapi kalau di keyakinan kelas komitmen, anak punya komitmen sendiri. Nanti kalau terlambat, maksudnya membuat keyakinan bahwa nanti kalau anak-anak terlambat 10 menit boleh masuk atau tidak, nanti disepakati bersama ya. Dilarang menggunakan narkoba kalau keyakinan kelasnya jadi tentang kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, berarti kan keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau belajar bersabar. Gunakan masker, peraturannya menggunakan masker, keyakinan kelasnya tentang kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, karena kalau kita berlari di kelas atau di koridor itu amanannya akan terganggu dan keselamatannya juga, nanti anak bisa jatuh. Itu disepakati, kalau keyakinan sudah disepakati bersama. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Jadi kemarin saya sudah membuat video memakai kelasnya Pak Bidin dan Tian dan Naswa ya. Jadi kasusnya Tian itu mengejek temannya, memanggil nama bapaknya terus nangis ya. Di situ saya tidak akan memarahi tapi menstabilkan identitas. Kenapa Taufik nangis? Kemarin menanyakan kepada Tian. Tadi saat istirahat saya mengejek mengejek Taufik memanggil nama bapaknya. Jadi kan kita tidak langsung mengejar, istilahnya jadi guru tidak langsung mengejar mengapa membuat sebuah kesalahan. Terus validasi tindakan yang salah ya, kita memberitahu bahwa kalau mengejek menyebut nama orang tuanya itu tidak baik. Terus berarti kita jadi anak harus sesuai keyakinan kelasnya, berarti harus menghormati. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kemarin kita sudah menyepakati bahwa keyakinan kelas kita apa. Jadi disampaikan bahwa keyakinan kelas kita yaitu saling menghormati, saling menghargai. Nah, di situ kenapa kamu kok tidak tidak mematuhi tentang keyakinan yang telah kita buat sendiri. Sudah membuat keyakinan kelas tapi tidak dipatuhi. Jadi beda dengan kalau aturan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Tadi ya, langkah pertama dalam segitiga restitusi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah untuk menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusia. Jadi kita menstabilkan identitas, istilah tidak langsung kesalahan anak itu apa, tapi kan kita dengan cara halus ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang salah atau yang benar. Ibu hanya ingin menyelesaikan masalah. Jika kamu menyalahkan diri sendiri, apakah kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Membuat anak untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika membuat kesalahan. Kamu bisa saja untuk melakukan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya.
Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok? Ya, istilahnya tindakan yang salah sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan, validasi tindakan. Itu yang langkah kedua. Mungkin juga sebagai guru kita belum susah juga, ya, istilahnya ingin menerapkan seperti itu. Biasanya kalau anak melakukan kesalahan ya otomatis langsung dimarahin, ya, langsung to the point, ya. Tapi mungkin ya pelan-pelan, mungkin dengan segitiga restitusi ini kita lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, anak dapat melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan norma dan nilai-nilai yang mendasar. Manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi sebelum kita pelajaran atau melakukan dalam suatu kelas, kita sudah membuat keyakinan. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, itu berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Jadi dalam unsur intrinsik, ya. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jelas kalau hukuman itu identitas gagal yang sifatnya negatif. Kalau identitas sukses itu disiplin, contohnya konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral, kalau restitusi sifatnya positif. Satu contoh, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu tadi hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan, ya. Jadi apa yang kamu lakukan tadi itu salah atau benar, itu kalian yang menilai sendiri, karena di restitusi itu sudah terdapat keyakinan kelas yang dibuat sendiri-sendiri, ya. Sudah disepakati bersama di kelas. Tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang. Kalau konsekuensi pendek, ya, menguatkan murid. Kalau restitusi, kalau hukuman, korban mendapat keadilan, ya, korbannya maksudnya tadi kelahi, terus yang dihukum yang bersalah, ya. Kalau konsekuensi itu korbannya dapat diabaikan, maksudnya umpamanya tadi si A menumpahkan menyobek bukunya si B, mungkin korbannya diambil, terus konsekuensinya tadinya bukunya dicoret-coret, terus suruh membersihkan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti, ya, mungkin itu, ya. Perilaku positif, agresif meningkat kalau hukuman, ya. Perilakunya kalau kita sudah dihukum, kalau kita sudah menghukum, otomatis anak yang perilaku pasif jadi agresif malahan, ya. Kalau sudah dihukum, karena mantel, istilahnya malah tambah mantel, ya, kalau yang hukuman. Kalau yang konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Yang restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak berjalan jika murid tidak takut, ya. Nek muridnya bandel, aku dihukum, yo ben sesuk melakukan meneh. Gitu kalau yang mungkin yang anak-anak bandel, ya. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan survei terus menerus pada guru. Guru akan bertanggung jawab, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya kalau restitusi, ya. Dan mungkin masih banyak lagi, ya. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam setiap anak melakukan kesalahan. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, yang kelima manajer. Di sini diharapkan semua guru
bisa jadi posisi kontrol yang manajer, tapi memang sulit ya. Istilahnya sulit. Setiap mungkin ada kasus murid, biasanya guru melakukan jadi guru yang penghukum itu masih banyak dilakukan ya, penghukum ya. Di sini penghukum artinya guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar ya. Istilahnya langsung disalahkan ya, tanpa memperdulikan alasannya. Pokoknya kamu salah ya, istilahnya seperti itu. Dia akan bernada keras. Kalau penghukum mesti bernada keras ya. Mungkin gaji guru orang ini kalau melotot itu ya, mungkin saya sendiri juga seperti itu, belum bisa seperti ya, tapi sedikit-sedikit mari kita coba kita terapkan untuk posisi kontrolnya sebagai manajer. Tapi ya, hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid. Hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam. Nah, istilahnya seperti guru galak tapi penghukum, terus murid itu dendam, aku udah nggak mau sama bu itu karena itu galak, istilahnya seperti itu. Banyak ya. Terus posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi kontrol ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya ya. Istilahnya Vin, kamu jangan nakal, kamu nggak kasihan kok sama ibu. Itu sebenarnya terlalu lembut istilahnya ya, membuat merasa bersalah ya. Jadi posisi kontrol merasa bersalah, jadi rendah diri jadi guru ya. Ini yang ketiga, mungkin sebagai teman, mungkin banyak kita jadi guru, posisi kontrolnya di sebagai teman ya. Guru akan bersuara ramah, cenderung bersendaguro untuk menghangatkan suasana, tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri ya. Istilahnya kita deketi anak, kenapa? Terus anak jadi tergantung, bu itu perhatian sama aku, terus anak itu tergantungnya cuma sama bu gurunya satu tuh ya. Ini sebagai teman, mungkin kita sebagai guru banyak halnya jadi posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, di sini pemantau, guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersendaguro, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Murid harus selalu memantau saat murid diberi sanksi. Akibatnya, murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi yang ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri sendiri ya. Di situ biasanya pemantau guru hanya memantau murid yang jadi saksi ya, cuma melihat aja ya, biasanya itu. Terus yang kelima yang diharapkan semua guru sebagai posisi manajer, tetapi mungkin juga sulit, pelan-pelan kita lakukan. Ini adalah posisi yang ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing untuk memecahkan masalah sendiri, akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin bisa kita lihat videonya. Sebagai guru, posisi penghukum, membuat rasa bersalah teman, dan pemantau juga manajer, perbedaannya. Mari kita saksikan videonya.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu.
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Ya, Bapak Ibu, tadi kita telah menyaksikan video 5 posisi kontrol yang telah dilakukan oleh guru karena ada siswa yang terlambat. Di sini Bapak Ibu sudah melakukan posisi kontrol yang keberapa? Ya, biasanya banyak yang masih sebagai teman ya, mungkin teman ya. Dan mungkin diharapkan untuk ini ya, Merdeka Belajar ini posisi kontrol kita lakukan yaitu manajer, walaupun mungkin sulit, tapi ya semua itu butuh proses ya, secara bertahap ya seperti itu ya. Ya, ini tadi sudah tentang 5 posisi kontrol ya. Hasil dan dampaknya 5 posisi kontrol yang penghukum itu hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan kadang anak berbohong. Dampaknya mengulangi kesalahan kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah ya. Jadi menyembunyikan, kadang menyangkal, dan juga anak akan berbohong ya. Dampaknya merasa rendah diri karena gurunya aja tadi istilahnya kan, gurunya juga tadi dicontohkan nggak kasihan sama bu guru dan lain sebagainya istilahnya, jadi anak merasa bersalah ya. Yang ketiga, teman. Kalau kita sebagai teman biasanya anak akan ketergantungan ya anaknya, karena bu guru sama aku dekat, jadi mungkin hanya akan ketergantungan dengan guru itu ya, enggak ya. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi ya, sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Kalau manajer menguatkan pribadi, dampaknya mengevaluasi bagaimana kita memperbaiki dirinya. Dari situ ya, jadi mungkin 5 posisi kontrol untuk kita mewujudkan budaya positif ya. Mungkin sebagai guru kita belajar untuk jadi manajer walaupun mungkin sulit ya, mungkin bertahap karena semua itu butuh proses. Mungkin demikian penyampaian materi saya tentang budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga baru belajar. Kita sama-sama belajar, berbagi, berkolaborasi ya. Semoga
Apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Visita Serimun Buku Mata. Terima kasih atas seminarnya yang sangat memberikan kita banyak ilmu tentang bagaimana cara mengatasi siswa kita. Dan dilanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu semua, acara diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Oki Nur Hadrianti SP3 Guru SD Negeri Kenditan, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Sebelumnya di sini saya selaku pembawa acara, bila dalam menyampaikan susunan acara banyak salah kata, saya pribadi mohon maaf. Tadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,